Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Pada awal episode kelima kali ini, kita diperlihatkan tim Gi-hun yang sedang bermain tarik tambang dengan tim 7. Dapat diketahui, potongan episode keempat kemarin ketika tim Gi-hun hampir saja kena comeback. Di sini mereka berusaha memainkan strategi dengan 3 kali melangkah ke depan, dan hal tersebut pun berhasil membuat tim lawan terjatuh. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, tim Gi-hun pun menarik tali tambang tersebut dengan sekuat tenaga. Tim musuh yang mencoba bangkit terlihat kesusahan untuk mengimbangi tim Gi-hun, dan benar saja akhirnya tim musuh pun terjatuh ke bawah dan tarik tambang ini dimenangkan oleh tim Gi-hun. Di sini tim Gi-hun merasa sangat lega sebab mereka tak menyangka dengan anggota seperti ini mereka bisa mengalahkan tim musuh yang beranggotaan laki-laki. Kemudian Squid Game episode kelima pun dimulai. Episode kelima ini berjudul Dunia yang Adil. Diperlihatkan orang-orang bertopeng yang memasukkan mayat peserta permainan ke dalam peti. Di dalam lift, Gi-hun masih tidak percaya dengan kemenangan tersebut. Lalu diperlihatkan seseorang yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Salah satu wanita cantik yang bernama Ji-young mengomentari peserta yang sedang berdoa tersebut. Ji-young mengatakan harusnya dia berterima kasih kepada kakek tua dan Sang-woo yang memberikan strategi kepada mereka. Keadaan pun memanas, keduanya saling adu mulut satu sama lain. Si Byuk yang melihatnya kemudian menyuruh mereka berdua untuk diam. Saat keluar dari lift, Ji-young bertanya kepada si Byuk tentang namanya. Namun si Byuk mengabaikannya dan memilih untuk pergi. Para peserta pun dibawa pria bertopeng kembali ke tempat mereka beristirahat. Terlihat tim Gi-hun dan tim Doksu yang sepertinya memiliki dendam satu sama lain. Game tarik tambang pun usai. Kini para petugas pria bertopeng membersihkan arena permainan tersebut. Lalu diperlihatkan peti mayat peserta permainan yang akan dibakar. Namun ternyata ada beberapa oknum pria bertopeng yang memanfaatkan mayat peserta permainan untuk diambil organ tubuhnya. Kembali ke tim Gi-hun, di sini Ryung layaknya seorang anak kecil yang banyak sekali berbicara. Dia kemudian mengejek Ali sebab dari kulit tubuhnya Ali bukan asli dari Korea. Kemudian Ryung bertanya tentang kapten di tim Gi-hun. Lalu Sang-woo mengatakan bahwa mereka semua setara dan tak ada kapten di timnya. Ryung dengan nada keras mencoba menyindir Doksu, yang kita tahu pada episode sebelumnya Doksu mengusir Ryung dari timnya. Kemudian diperlihatkan waktu 30 menit yang berjalan mundur, yang berarti waktu istirahat akan segera tiba. Di sisi lain, salah satu tim Gi-hun memberikan saran untuk melindungi satu sama lain saat lampu padam. Ditakutkan pembantaian seperti sebelumnya akan terjadi lagi. Gi-hun memiliki sebuah ide untuk membuat barikade pertahanan di tempat tersebut. Dan kemudian tim Gi-hun pun saling bekerja sama untuk membangun brigade pertahanan. Saat Gi-hun lagi sibuk membuat brigade, tiba-tiba Doksu mendatanginya dan mengatakan bahwa brigadenya tak akan mampu melindungi mereka semua. Namun Gi-hun membalasnya bahwa Doksulah yang harus berhati-hati, sebab di tempat ini tak ada yang bisa dipercaya. Bisa saja anak buah Doksu malah membunuhnya. Doksu yang terpengaruh oleh perkataan Gi-hun menyuruh anggota timnya untuk beristirahat malam ini. Namun salah satu anggotanya menyarankan untuk menyerang tim lain saat lampu padam. Namun Doksu tetap memaksa agar anggota timnya untuk tidur malam ini. Doksu kemudian bertanya tentang dokter yang ada di timnya, dan salah satu peserta mengatakan dia pergi ke kamar mandi. Kemudian diperlihatkan dokter dan pria bertopeng yang menuju ke sebuah tempat rahasia. Merasa barikade pertahanannya sudah jadi, Gi-hun berencana untuk membagi tugas berjaga saat lampu padam. Sang-woo dan Ali menawarkan dirinya untuk berjaga pertama. Kemudian setelah itu Gi-hun dan kakeklah yang berjaga berikutnya. Lampu ruangan pun padam. Sang-woo dan Ali yang sedang berjaga saling bercerita satu sama lain. Ali menganggap Sang-woo sebagai teman dekatnya layaknya sahabat. Di sini mereka saling bercerita satu sama lain bagaimana mereka bisa berada di tempat ini. 맞습니다, 형.
그리고 한국에 보고 싶겠네. Kemudian kita diperlihatkan kedua orang bertopeng yang memasuki ruangan rahasia. Pria bertopeng itu bernomor 28 dan 29. Kalau kita lihat sebelumnya, nomor 29 adalah pria bertopeng yang dibunuh Junho saat di kapal. Lalu diperlihatkan peserta dokter yang mengambil organ tubuh milik salah satu mayat peserta permainan. Di sini para pria bertopeng bertanya-tanya kenapa sebelumnya nomor 29 tidak datang. Junho yang menyamar mengatakan bahwa dirinya lagi banyak pikiran pada saat itu. Kemudian diperlihatkan peserta dokter yang mengambil ginjal milik mayat peserta permainan. Kembali ke Gi-hun, di sini dia dibangunkan Sang-woo untuk bergantian berjaga. Sang-woo mengatakan bahwa dirinya sudah mengantuk. 뭐 안 좋은 것 같은데. Diperlihatkan Doksu yang sedang menunggu peserta dokter yang tak kunjung kembali. 그러면 간호조무사님, 사무장들이 대신 수술도 하더만. Kembali ke Gi-hun, di sini dia mengalami halusinasi di mana dia melihat beberapa orang yang sedang diajar hingga meninggal. Dia meminta tolong kepada Gi-hun, namun tiba-tiba kakek tua menyadarkan Gi-hun. Kakek tua dan Gi-hun layaknya ayah dan anaknya. Di sini Gi-hun bercerita bahwa sebelumnya dia bekerja di perusahaan, namun perusahaan itu bangkrut dan memecat seluruh karyawannya. 하업은 왜? 회사가 어렵다고 다 나가라잖아요. 교대를 불침번을 서가며 동료들이랑 공장을 지켰어요. Kakek yang melihat Gi-hun bersedih berusaha menyemangatinya. Namun tiba-tiba kakek tua itu pun merasakan kesakitan di bagian kepalanya. Gi-hun yang khawatir kemudian memeriksa keberadaan kakek tua tersebut dan benar saja badannya sangat panas. Kembali ke peserta dokter yang selesai mengatopsi para mayat peserta permainan. Kemudian diperlihatkan Gi-hun. Di sini dia berusaha untuk meredakan panas pada tubuh si kakek. Si Byuk tiba-tiba memberikan minumnya ke Gi-hun agar bisa mengompres tubuh si kakek. Di sisi lain, pria bertopeng berusaha membahas kejadian di mana mayat peserta kembali hidup saat sedang diatopsi. Namun Junho yang sedang menyamar mengatakan dia tak ingat apapun pada saat itu. Dan tiba-tiba peserta dokter memotong pembicaraan mereka. Kembali ke Gi-hun yang terlihat khawatir akan keberadaan kakek tua. Gi-hun berusaha menyemangati kakek agar dia bisa cepat sembuh. Kini tugas berjaga kakek pun diganti oleh si Byuk. Gi-hun menyuruh si Byuk tidur biar dirinya yang berjaga sendiri. Namun si Byuk menolaknya dan ingin menemani Gi-hun berjaga. Kembali ke pria bertopeng, di sini ternyata Junho dan pria bertopeng nomor 28 bertugas mengantar organ tubuh ke seseorang untuk dijual. Junho nampak kebingungan sebab dia tak tahu arah mana yang akan dia tuju. Di sisi lain, peserta dokter meminta informasi tentang game berikutnya sebagai imbalan. Namun pria bertopeng mengatakan bahwa dia tak tahu tentang game berikutnya. Dokter pun marah dan terjadi perkelahian di keduanya. Kembali ke Junho dan pria bertopeng nomor 28 yang memasuki sebuah ruangan rahasia. Ternyata banyak sekali ruangan rahasia di tempat tersebut. Kembali ke si dokter yang mengancam akan membunuh teman pria bertopeng jika tak diberitahu informasi game berikutnya. Di sini pria bertopeng tersebut melabui dokter dengan beralasan kunci pintu ada di sakunya. Dan benar saja terjadilah pertarungan di antara mereka. Dokter yang kesal menusuk salah satu pria bertopeng itu hingga tewas. Namun di sini teman pria bertopeng berusaha menyerang dokter dan si dokter pun lari dari tempat tersebut. Kembali ke Junho yang kini mereka berdua telah sampai di ruangan yang mereka tuju. Diperlihatkan dokter dan pria bertopeng yang masih dalam kejar-mengejar dan sampailah mereka di tempat pertandingan permen gula pada episode sebelumnya. Junho dan pria bertopeng ternyata akan menyelam untuk membawa organ tersebut ke darat menuju pembelinya. Namun tak disangka penyamaran Junho pun dicurigai oleh peserta bertopeng. Di sini Junho melepaskan topengnya dan pria bertopeng bertanya siapa Junho ini. Dengan kecerdikan ala-ala detektifnya, Junho berhasil membalikan keadaan. Di
Di sini Junho menyuruh pria bertopeng untuk membuka topengnya. Kembali ke dokter dan pria bertopeng yang berada di sebuah tempat permainan sebelumnya. Pria bertopeng itu kembali menghasut dokter agar dia meletakkan senjatanya dan kembali ke ruangan sebelumnya. Diperlihatkan Junho yang bertanya tentang organ ginjal yang ada di tasnya. Lalu pria bertopeng tersebut mengatakan bahwa dia mendapatkan ginjal dari seseorang, namun hanya ada satu ginjal di tubuhnya. Junho pun bersedih sebab dia mengira dia adalah kakaknya yang dibunuh, sebab kakaknya dulu memberikan ginjalnya ke Junho agar Junho bisa hidup. Namun pria tersebut mengatakan bahwa mayat itu adalah wanita. Kembali ke dokter pria bertopeng yang ingin membuat kesepakatan perdamaian. Di sini pria bertopeng berusaha menghasut dokter perlahan demi perlahan. Dan ketika dia hendak membunuh dokter, tiba-tiba bos pria bertopeng muncul dan menembak anak buahnya itu. Kembali lagi ke pria bertopeng yang menyarankan Junho melihat data peserta di sebuah ruangan rahasia. Junho yang terbawa emosi akhirnya membunuh pria tersebut. Bos pria bertopeng mendatangi anak buahnya dan mengatakan bahwa tentang penjualan organ tubuh ilegal sebenarnya dia tak peduli. Namun dengan membocorkan informasi permainan sama saja dia melanggar aturan. Bos bertopeng juga mengatakan bahwa permainan ini adalah permainan yang bersaing secara adil, dan bos pria bertopeng itu pun menembak kepala anak buahnya, dan peserta dokter juga dibunuh saat itu juga. Di sini bos pria bertopeng mencoba mencari oknum-oknum lainnya. Di sisi lain, Junho memasuki sebuah ruangan rahasia. Kembali ke bos pria bertopeng yang menemukan salah satu mayat yang dibunuh Junho. Di sini bos pria bertopeng mengatakan bahwa sisa satu lagi yang kita ketahui dia adalah Junho. Junho kemudian memasuki ruangan demi ruangan. Di sini dia melihat banyak sekali dokumen tentang data-data para peserta, dan ternyata game ini sudah diadakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kembali ke anak buah bos bertopeng yang masih mencari Junho. Di sini para peserta permainan terpaksa dibangunkan dan disuruh untuk berkumpul di tengah ruangan. Gi-hun yang melihat kakek tua sedang sakit mencoba memberitahu petugas. Lalu Gi-hun yang melihat kakek tua sedang mengompol dan kesakitan merasa tak tega untuk meninggalkannya. Kembali ke Junho yang melihat data-data peserta. Namun dia terkejut setelah menemukan nama kakaknya di dalam salah satu dokumen dan film pun berakhir.